saya, Miss Tiana. Apa kabar kalian hari ini? Selalu tetap semangat ya. Yuk, kali ini kita akan belajar tentang virus. Agar kita lebih paham tentang virus, yuk kita simak pembahasan virus. Masih ingatkah kalian peristiwa akhir tahun 2019? Benar sekali, pada akhir tahun 2019 di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan, diserang oleh virus. Virus tersebut adalah virus corona tipe SARS-CoV-2 atau virus nCoV-19. Setelah 2 bulan menyerang negara Cina, virus ini mulai menyerang negara-negara lainnya seperti Eropa, Amerika, Korea, Jepang, termasuk Indonesia. Apa itu virus? Siapakah dia? Sampai sekarang masih banyak yang bingung mengkategorikan apa itu virus. Apakah termasuk makhluk hidup atau benda mati? Karakteristik virus yang pertama adalah bersifat aseluler, yang artinya tidak memiliki sel. Namun virus dapat bereplikasi atau berkembang biak. Berkembang biak merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Virus dapat bereplikasi pada sel inang, makanya virus dikatakan bersifat parasit intraseluler obligat dengan diameter tubuh 20-30 nanometer. Berdasarkan karakteristik yang diketahui bahwa virus dapat dikatakan sebagai makhluk peralihan dari benda mati menjadi makhluk hidup. Bentuk-bentuk virus ada ikosahedron, polihedron tidak bersampul atau kompleks, polihedron bersampul atau berpelindung, helix atau spiral. Perbedaan bentuk virus ditentukan oleh kapsomer, yaitu unit protein yang menyusun kapsid. Meskipun memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi struktur penyusun tubuh virus hampir sama. Sebuah partikel virus yang disebut virion berisi materi genetik yang tersusun dari satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Dari materi genetik ini dilindungi oleh selubung protein, yaitu kapsid. Selain komponen utama tersebut, beberapa virus tersusun dari bagian-bagian lain. Kita ambil contoh, yaitu virus yang menyerang bakteri yang disebut bakteriofag, yang disusun oleh kepala yang terdiri dari asam nukleat dan kapsid, leher, dan ekor yang terdapat serabut sebagai alat penancap ke sel inang. Selanjutnya yaitu tentang replikasi virus atau daur hidup virus. Virus dapat menginfeksi sel hidup, baik bakteri, manusia, hewan, maupun tumbuhan melalui daur litik dan lisogenik. Daur litik meliputi beberapa fase, antara lain fase absorpsi, yaitu fase penempelan, kemudian fase penetrasi di mana DNA fag masuk ke sel bakteri, fase replikasi dan sintesis, kemudian ada fase perakitan, dan yang terakhir adalah fase litik, di mana sel bakteri lisis akan pecah akibat aktivitas enzim lisozim. Daur lisogenik. Perbedaan daur lisogenik dengan daur litik adalah pada fase ketiga, di mana setelah fase penetrasi bukan langsung ke fase replikasi, tetapi ada fase penggabungan di mana DNA fag bergabung dengan DNA bakteri membentuk profag. Dan profag akan bereplikasi sehingga DNA fag ikut bereplikasi.
Kemudian dilanjutkan dengan fase sintesis hingga daur ritik kembali. Peranan virus bagi kehidupan. Virus dapat dibuat vaksin dengan cara dilemahkan atau dimatikan. Pemberian vaksin bertujuan agar tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan serangan virus. Pembuatan vaksin dapat dilakukan secara konvensional maupun bioteknologi melalui rekayasa genetika. Vaksin dapat digunakan untuk mematikan bakteri. Contohnya adalah bakteriofag atau fag, yaitu virus yang menyerang bakteri. Penyakit yang disebabkan oleh virus. Ada beberapa virus yang menyebabkan penyakit, di antaranya influenza disebabkan oleh bakteri Orthomyxovirus, campak disebabkan oleh virus Paramyxovirus, flu burung disebabkan oleh virus H5N1, flu babi disebabkan oleh virus H1N1, penyakit Ebola disebabkan oleh virus Ebola, rabies disebabkan oleh Rhabdovirus, dan penyakit pada tanaman tembakau, tomat, dan kentang disebabkan oleh tobacco mosaic virus. Sumber belajar Ningtyas Irma Biologi 10 Erlangga kelas daring virus YouTube 2020. Terima kasih. Nah, setelah kalian menyimak penjelasannya, apakah kalian sudah paham? Untuk semakin paham, yuk kita belajar latihan soal-soal tentang virus. Yuk kita belajar soal-soal. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Ditunggu.